Oke, ini gue izin sharing ya Bang. Gue mau sharing gimana cara belajar cepat pakai AI. Nah, sebelumnya pastiin udah install VS Code, terus di extension bisa cari ini Hilocode, atau misalkan kalau nggak mau Hilocode bisa pakai Flexbox. Ada banyak sih AI agennya. Ntar tinggal login by Google gitu aja. Terus kalau misalkan yang paling pinter yang sering gue pakai untuk project karena itu Codex. Tapi ini limitnya itu pelit ya. Jadi kalau untuk belajar biasanya itu pakai Flexbox. Yang di sini udah gue install sih. Nah, Flexbox. Oke, tapi gini, gue mau buat folder dulu. Misalkan di desktop, terus di sini belajar gitu aja. Terus kita pilih foldernya. Oke, nah supaya nggak tersesat, kita tuh belajar itu harus mengikuti roadmap. Jadi di sini gue udah buka di Google ya. Di sini tulis aja, ketik aja roadmap, terus klik aja roadmap titik sh ini, roadmap.sh. Terus kita klik, terus nah di sini kita mau tentuin mau role-nya tuh mau ngapain. Ya seenggaknya kalau belajar programming tuh nggak sekedar belajar dua, nggak sekedar bisa banyak bahasa terus udah nggak tahu mau ngapain. Nah makanya di sini tuh ada roadmapnya. Jadi kita tuh ngikutin roadmap ya. Ya kalau misalnya mau jadi front end ya tinggal klik ini, back end ini, full stack ini, terus dan sebagainya. Coba kita full stack ya, karena kan sekarang semua orang kan udah bisa full stack tuh. Nah kayak gini, jadi yang pertama itu HTML, terus CSS, terus JavaScript. Ya ini full stack itu kan ya bisa dibilang gabungan front end dan back end gitu kan. Terus di sini npm itu pastinya installnya Node.js ya. Nah di bagian sini kan sudah masuk back end tuh, tapi di sini front end juga perlu npm tuh ada di dalam Node.js. Tapi kalau misalkan yang udah tahu nih ya, nggak mau pakai Node.js lah, pakai ban biar cepet, nah gitu boleh aja sih pakai ban gitu. Terus di sini ada GitHub, ini buat nyimpen kodenya. Terus di sini Tailwind CSS kan framework dari CSS tuh. Kalau misalkan nggak kuat langsung pakai Tailwind bisa pakai Bootstrap dulu. Terus di sini kan uh, ini library ya, ada yang salah kaprah dengan perbedaan framework sama library. Nah ini React tuh termasuk library bukan framework. Nah biar lebih gampang belajarnya tuh enaknya tuh pakai framework aja, misal kayak Vue atau Svelte. Jadi yang di sini yang di React itu, karena React itu agak tricky ya, kalau misalkan baru-baru belajar bisa diganti dengan Vue atau Svelte kayak gitu. Oke, jadi kita mulai di sini di HTML dulu. Nah cara belajarnya kita tuh bisa nge-prompt di Flexbox. Kasih tahu aja gini, misalkan aku baru belajar programming dan tujuanku role full stack. Tapi untuk sekarang aku mau belajar HTML. Mau belajar HTML. Nah, kalau misalkan ini AI kan ya, jadi kalau misalkan kita nge-prompt ntar udah dibuatin kodenya. Nah, biar nggak ngebuatin otomatis, kita minta kamu pandu aku gitu. Kamu pandu aku belajar HTML dari dasar banget ke pro. Nah, atau gini, dari dasar banget gitu aja lah. Terus coba kita send message. Nah ini kita tinggal tunggu aja.
Oh ya, ini pakainya kan tadinya modelnya kalau nggak salah itu apa ya, kalau gue sih biasanya pakai Kimi. Nah ini tinggal kita tunggu aja deh. Ini kadang-kadang tergantung sinyal juga sih, kalau sinyalnya bagus tuh ya. Nah udah tuh, wow iya kan, malah langsung dibuatin. Ya seenggaknya di sini kan udah ada penjelasan tuh. Nah ini langkah satu buat file HTML pertama. Jadi buat file index HTML kayak gitu. Terus kayak gini, terus ini udah ya. Nah sebenarnya AI itu nggak pinter-pinter amat kayak yang jalanin kodenya itu. Ini kan harusnya kan jalanin di live preview. Ini kita cancel aja. Jadi seenggaknya itu udah ngebantu kayak gini. Terus jadi harus install gini ya, live preview. Nah ini tuh buat bisa nampilin HTML. Maksudnya nampilin tuh gini, nge-preview HTML di text editor. Ya ada juga sih live server juga bisa, cuman kalau misalkan live server tuh agak berat, yang live preview itu lebih ringan. Terus kalau misalkan udah kayak gini, nah coba deh gini, AI Agent itu kalau untuk belajar itu cuman suruh jelasin kodenya aja, kita yang buat kodenya. Jadi misalkan gini deh, nah terus kita minta suruh jelasin kode yang ada di sini. Jadi kita ini bisa Ctrl C, terus di sini jelaskan kode ini. Ya kita bisa sih, ini tinggal Ctrl V itu bisa, tapi enaknya mah gini, jelaskan kode yang ada di index.html baris ke 4 dan 5. Terus ntar gue mau tunjukin extension ya, itu Supermath ya, ini buat uh, inline suggestion-nya ntar. Jadi untuk belajarnya itu kalau misalkan lo bener-bener males ngoding, ya udah pakai AI Agent buat untuk ngebuatin kodenya. Tapi baiknya itu ngodingnya tuh nulis manual, kan udah ada tuh, ada emmet, terus ada snippet, inline suggestion. Nah itu kan enak banget tuh buat ngoding. Terus suruh AI Agent tuh buat jelasin kodenya kayak gitu, kayak gini. Sambil nunggu gue mau tunjukin extension yang berikutnya, yaitu ini Supermaven. Nah ini tuh untuk AI agentnya itu emang berbayar ya, tapi untuk inline suggestionnya itu gratis unlimited. Kalau misalkan di GitHub Copilot itu kan inline suggestionnya kan dibatasin tuh, kalau udah kena limit ya udah nggak bisa dipakai gitu kan. Nah kalau Supermaven itu enggak, inline suggestionnya tuh unlimited.
Nah, baris keempat tuh yang ini ya, dan 5 tuh ini meta ini, biar huruf karakter asing, emoji, aksen dan lain-lain terbaca dengan benar. Nah, yang di sini terus yang ini tuh, yang baris kelima ini tuh biar website ini rapi di HP, tablet dan komputer. Nah, kayak gitu. Udah tuh, kita cancel aja, terus kita coba yang kedua. Yang ekstensi kedua kita bisa sih minta ini buatin file JS terus ngekonekin gitu, atau kita buat manual aja deh di sini ya, script SS. Nah, ini yang gue maksud inline suggestion tuh kayak gini. Cuman di sini kan main JS-nya kan belum ada tuh, jadi kita buat dulu di sini main JS. Nah, terus misalkan di sini let name sama dengan, terus di sini JavaScript oke. Terus di sini kita mau console log, biasanya CL tuh udah ada sih, snippet. Biasanya kalau misalkan pakai snippet JavaScript ya, nah JavaScript snippet packs itu tuh gini, CL gitu udah muncul tuh. Ya nggak apa-apa, kita tulis manual aja console. Nah, ini kan udah ada otomatis kayak gini. Nah, ini tuh dari Supermaven-nya, jadi kayak gini. Nah, terus ya ini dari extension yang udah gue buat sih, yang munculin di text editor gini. Terus coba deh ini, coba kita show preview, terus habis itu kita buka di browser. Oh ya, biar ada tampilannya, kita kasih di sini kelas 1. Nah, ini hello world. Nah, udah ya. Terus coba kita F12. Nah, muncul di sini JavaScript. Sesuai ya yang ada di sini, atau misalkan gini deh. Ya, ya betul sih gini. Hello name. Nah, coba ini kita refresh. Oh ya, ini kan di konsol ya. Di konsol sini. Nah, di sini hello JavaScript, ya kan? Udah sesuai, sip. Nah, jadi itu cara belajarnya tuh kayak gitu. Jadi black box ini tuh buat jelasin kodenya. Ya misal lo bisa lah cari-cari di YouTube atau di mana, atau di file PDF untuk, atau di dokumentasi resmi lah, atau misalkan di W3 School. Nah, misalkan di sini ya. Terus praktekinnya di VS Code misalkan ya gitu. Nah, terus dari VS Code itu kalau misalkan ada kode yang seenggaknya kurang jelas atau gimana, atau kode di bagian ini itu buat apa, nah bisa minta tolong ke AI agent buat jelasin. Kalau misalkan males ngoding, bisa suruh AI agent juga buat ngodingin. Terus ini, nah yang gue maksud tadi tuh gini, misalkan nah tadi kan gini ya nah ada tuh di sini C aja udah muncul kan kayak gini. Ini tuh inline suggestion yang gue maksud. Kalau misalkan kodenya sesuai, tinggal klik tab. Kalau misalkan nggak sesuai, ya ngoding lagi sampai inline suggestionnya sesuai. Ini tuh untuk mempercepat belajar aja sih. Terus gue mau kasih tahu juga, kalau ini kita hover, bentar. Nah, ini ada muncul kayak gini, ada muncul pop-up penjelasan mendeklarasikan variabel dengan cakupan blok scope ya. Variabel ini
tidak dapat dideklarasikan ulang dalam cakupan yang sama. Jadi kalau misalkan let nama variabel sama dengan nilai, terus let lagi nama variabelnya itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan di assign ulang kayak gini itu boleh. Nah, untuk munculin pop up kayak gini, untuk bisa kayak gini ya, itu tuh ada extensionnya yang udah gue buat di sini ya, di JavaScript. Bentar deh, harusnya muncul JavaScript dokumentasi Indonesia. Nah ini tuh nggak cuman untuk JavaScript, ini tuh untuk JSX, terus untuk di sini ya, di dukungan file di sini untuk file juga bisa, terus untuk JSX, TSX, jadi juga mendukung untuk TypeScript juga, terus untuk view juga bisa. Nah, terus kalau misalkan mau kayak gini ya, muncul di sini sebelum kita jalin kodenya udah ada di text editor, jadi kita bisa nebak. Nah, itu tuh pakai ini JS Code Guardian. Selain itu, kalau misalkan ada kesalahan kayak gini, nah ini tuh kan ada garis merah tuh, kita hover. Nah, di sini ada penjelasan penggunaan sintaks did you mean let. Nah, terus di sini ada fix with JS Guardian. Kalau ini diklik ntar udah otomatis dibenerin. Nah, ini fitur dari JS Code Guardian juga. Misal kayak gini lah, console log, tapi kita nulisnya tuh kurang jadi console doang kayak gini, console titik log ini. Nah, ini kita hover terus fix with JS Code Guardian. Nah, kayak gini, ini dari JS Code Guardian. Oke, itu aja sih cara belajarnya, tapi ya gini ya, meskipun ini jarang kepake kalau misalkan pakai AI. Kan udah ada autocomplete dari Supermaven tuh, udah bener kodenya. Maksudnya bener itu bener dijalanin, tapi belum tentu apa yang kita mau. Kalau udah tentu, kalau misalkan itu kode yang kita mau, ketik tab aja. Oke, udah 17 menit, udah kelamaan sih. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya silakan, gue tutup aja karena ini udah kelamaan juga.